Halo teman-teman semua, selamat datang di kelas Canva. Pada video ini kita akan membahas apa itu Canva. Canva adalah sebuah platform pembuatan desain grafis dan konten publikasi yang lebih mudah dan cepat daripada software grafis lainnya. Canva merupakan sebuah perusahaan yang berbasis di Australia dan banyak membantu masyarakat untuk mendapatkan desain yang bagus serta menarik tanpa membutuhkan banyak usaha dan biaya. Canva adalah solusi terbaik untuk orang yang tidak bisa mengoperasikan Adobe Illustrator, CorelDRAW, atau lainnya dalam membuat desain untuk kepentingan sosial media, branding, printing, maupun personal use. Di dalam kelas ini, teman-teman akan belajar tentang apa itu Canva, menguasai antarmuka proyek Canva atau Canva Design Tool, Canva Mobile, Canva Pro, text editing, dan studi kasus lainnya. Tujuan membuat kelas ini adalah untuk membantu teman-teman membuat desain dengan cara sederhana, menarik, tanpa membutuhkan usaha dan biaya yang banyak. Jadi itulah sekilas pengenalan Canva. Sampai jumpa pada video berikutnya. Baik teman-teman semua, pada video ini kita akan membahas kegunaan Canva. Semenjak banyak yang mengenal Canva, para pengembangnya terus berusaha untuk menghadirkan inovasi layanannya. Anda bisa menggunakan platform ini untuk membuat berbagai jenis desain untuk kebutuhan personal ataupun profesional. Adapun kegunaan Canva ya, seperti membuat presentasi mirip PowerPoint ya, di sini presentation. Kemudian membuat konten media sosial. Nah, di sini ada Instagram post, Facebook post, Instagram story, dan lain sebagainya. Kemudian kita bisa membuat video. Nah, di sini ada Facebook video, ada YouTube video, dan video lainnya. Kemudian kita bisa membuat marketing tools. Ya, di sini ada poster, logo, business card, ya, ada flyer, ada label, ada Facebook ads, ya, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada print product. Kita bisa bikin wall calendar, business card, sticker, ya, undangan atau invitation, ya. Kemudian ada letterhead. Kemudian kita juga bisa membuat desain kebutuhan kantoran, ya. Di sini ada resume, ada A4 dokumen, ada report, ya, ada planner, dan lain sebagainya. Di sini ada banyak sekali, ada proposal dan ada invoice. Kemudian di sini juga ada beberapa kegunaan lainnya seperti mind map, book cover, ya, desktop wallpaper, ya, magazine cover, dan zoom virtual background, dan lainnya. Jadi banyak sekali kegunaan aplikasi Canva ini. Oke, sampai jumpa pada video berikutnya. Baik teman-teman semua, pada video ini kita akan belajar tentang pengenalan navigation bar atau navbar pada Canva. Navigation bar berada di atas, ya, di atas tampilan halaman utama Canva yang ini. Nah, di sini ada beberapa menu. Yang pertama adalah menu home. Menu home ini berfungsi untuk berisikan tampilan awal Canva itu sendiri, seperti desain yang telah kita buat, serta desain yang telah dibuat oleh orang lain yang bisa kita gunakan. Kemudian yang kedua adalah templates. Nah, templates ini berfungsi untuk menyediakan tampilan template yang telah dibuat oleh orang lain dan bisa kita gunakan untuk mempermudah kita dalam desain. Nah, di sini ada banyak sekali template. Ya, kita tinggal pilih template yang ingin kita gunakan, misalnya Instagram Stories, Instagram Post, atau yang lainnya. Yang ketiga adalah features. Ini berfungsi untuk mempermudah kita untuk mencari jenis template yang ingin kita gunakan. Ya, misalnya kita ingin gunakan template untuk foto, untuk icon, ya, untuk produk printing. Nah, di sini juga kita bisa download Canva untuk Mac, untuk Windows, untuk Android, dan untuk iOS. Berikutnya adalah Learn. Nah, Learn ini berfungsi untuk mengakses materi-materi pembelajaran yang telah disediakan oleh pihak Canva. Materi-materi yang disediakan dalam bentuk video berbahasa Inggris. Berikutnya adalah Pricing. Pricing ini berfungsi untuk mendapatkan fitur-fitur premium yang telah disediakan oleh pihak Canva dengan cara membayar sejumlah uang yang telah ditetapkan harganya sesuai fitur yang akan
kita dapatkan. Nah, di sini ada fitur Pro, Enterprise. Kalau kita masuk, nah di sini ada harganya, mulai dari 64.000 per bulan. Berikutnya di sini ada Help Center. Help Center ini berfungsi sebagai fitur meminta bantuan kepada pihak Canva jika terjadi masalah pada Canva kita. Nah, kalau kita klik, nah di sini ada beberapa topik ya. Di sini bisa kita pilih, misalnya kita butuh bantuan di akun setting atau di payment atau di team dan groups. Ya, jadi kita tinggal klik. Nah, maka akan muncul topik-topik yang berhubungan dengan apa yang kita cari. Kemudian di sini ada account setting. Ya, account setting ini berfungsi untuk mengatur dan men-setting akun Canva yang kita miliki. Jadi itulah navigation bar pada Canva. Sampai jumpa pada video berikutnya. Halo teman-teman semua, pada video ini kita akan belajar tentang cara membuat akun Canva. Canva adalah layanan desain grafis yang ditawarkan secara gratis. Yang kita butuhkan hanyalah koneksi internet dan browser seperti Firefox, Google Chrome, atau Microsoft Edge. Jika teman-teman tidak terbiasa dengan mengoperasikan komputer, bisa dengan menggunakan aplikasi Canva yang ada di mobile atau di tablet. Sehingga teman-teman bisa membuat desain grafis dengan menggunakan smartphone. Namun pada kelas ini, teman-teman akan belajar memanfaatkan layanan Canva menggunakan komputer. Teman-teman bisa menggunakan layanan Canva setelah membuat akun baru. Nah, berikut ini adalah cara untuk membuat akun baru pada Canva. Yang pertama adalah masuk ke website Canva, yaitu di www.canva.com. Kemudian di bagian kanan atas ada tombol sign up. Ya, kita klik. Kemudian akan muncul satu tampilan ya, di mana kita bisa menggunakan Google Mail atau Facebook ID atau Apple ID atau menggunakan email untuk sign up. Nah, di sini kalau teman-teman memiliki akun Gmail, bisa langsung klik Google. Maka akan muncul pilihan Gmail yang bisa kita gunakan untuk sign up. Nah, misalnya saya menggunakan yang ini. Oke. Nah, setelah kita berhasil membuat akun baru pada Canva, maka kita akan masuk ke dalam halaman utama Canva seperti ini. Nah, jika teman-teman sudah memiliki akun Canva, teman-teman bisa langsung login menggunakan tombol login dengan memasukkan username dan password Anda. Oke, itulah cara untuk membuat akun Canva. Sampai jumpa pada video berikutnya. Baik teman-teman semua, pada video ini kita akan membahas menu Create a Design pada navigation bar. Nah, di sini ada tombol Create a Design. Menu ini digunakan untuk memilih berbagai jenis template yang ingin kita gunakan. Dan pada menu ini terdapat banyak sekali template. Ya, di sini ada banyak pilihan ya, ada banner, ada resume, ada YouTube thumbnails, ada video, ada Instagram post dan lainnya. Nah, kita tinggal pilih yang ingin kita gunakan. Kemudian di sini ada custom size. Custom size ini untuk mengatur ukuran kanvas sesuai keinginan kita. Nah, kalau kita klik, kita bisa atur ukurannya, misalnya 2000 kali 1080 pixel. Nah, di sini juga ada suggest-nya dari Canva. Untuk Instagram post adalah 1080 kali 1080, untuk presentasi adalah 1920 kali 1080. Nah, untuk Canva gratis, kita harus sesuaikan ukuran kita di awal sebelum desain. Ya, jadi kita harus pastikan ukuran panjang dan lebarnya berapa. Ketika sudah tetapkan ukurannya, kita tinggal klik Create New Design. Maka akan muncul kanvas kita berukuran 2000 kali 1080 seperti ini. Nah, karena kita menggunakan Canva gratis, kita tidak bisa mengatur ukuran kanvas ini setelah kita tetapkan di awal custom size ini. Ya, jadi kalau misalnya pengguna Canva Pro, di sini ada Magic Resize, bisa kita ganti ukuran kanvasnya. Kemudian yang kedua, di sini ada edit foto. Nah, kita bisa upload salah satu foto, misalnya yang ini. Nah, setelah kita upload salah satu foto, kita bisa edit langsung atau gunakan dalam desain kita. Kita klik edit foto.
maka foto kita akan masuk ke dalam kanvas untuk editing ya di sini. Kemudian kalau kita klik bagian upload, nah di sini foto kita sudah upload ke dalam Canva kita. Nah, kemudian yang berikutnya di sini ada import file. Ya, misalnya saya akan mengimport file ini, foto ini, maka kita akan dibawa ke dalam your project. Karena barusan kita upload foto, maka filenya akan berada di image. Nah, di sini ada foto yang barusan kita upload. Ya, jadi kalau kita buka kembali di sini, ini belum muncul. Tapi kalau kita refresh, kita lihat di sini, maka akan muncul 2 foto. Ya, yang ini. Jadi itulah menu create a design. Sampai jumpa pada video berikutnya. Setelah teman-teman selesai membuat akun baru, teman-teman akan masuk ke dalam halaman tampilan utama Canva. Halaman utama Canva ini adalah halaman di mana kita bisa memulai proses pembuatan aneka kebutuhan desain. Setelah itu, desain-desain yang pernah kita buat bisa kita akses dan lihat di halaman ini. Di halaman utama Canva ini terdapat beberapa menu. Nah, di sini ada recommend for you. Halaman ini yang berisi aneka desain yang dapat menginspirasi pekerjaan kita. Kita bisa memulai membuat desain atau melihat kembali desain-desain yang pernah kita buat sebelumnya. Kemudian ada recent design. Recent design ini adalah halaman yang menampung seluruh desain yang pernah kita buat. Lalu di sini ada your project. Nah, ini adalah halaman yang berisi seluruh proyek yang telah kita buat. Kemudian ada share for you. Pada halaman ini berisi desain-desain orang lain yang dibagikan ke kita. Biasanya akan sangat berguna jika kita bekerja secara tim. Lalu di sini ada brand kit. Ya, halaman ini mengatur warna, font, logo, dan atribut lainnya yang terkait dengan merek atau brand yang kita miliki. Brand kit ini adalah fitur dari Canva Pro. Jadi kalau kita tidak memiliki Canva Pro, kita tidak bisa menggunakan fitur brand kit ini. Kemudian di sini ada tim. Ya, di tim ini adalah halaman khusus untuk tim yang kita buat atau tim yang kita kerjasama. Kemudian di sini ada invite team. Invite team ini adalah halaman untuk mengundang orang lain untuk menjadi bagian dari tim kita. Lalu di sini ada content planner. Content planner ini berfungsi untuk menjadwalkan kapan desain tersebut akan diposting ke media sosial. Lalu di sini ada trash. Trash ini adalah halaman yang berisi seluruh desain yang telah kita hapus sebelumnya. Nah, desain-desain yang telah kita hapus sebelumnya akan tersimpan di trash ini selama 30 hari. Itulah tampilan halaman utama Canva. Sampai jumpa pada video berikutnya. Teman-teman semua, pada video ini kita akan membahas bagaimana mendownload aplikasi Canva. Nah, setelah kita buka halaman utama Canva di www.canva.com. Nah, di bagian kiri atas di sini ada download the app. Setelah kita masuk dari link, di sini akan diberikan link untuk download Canva bagi pengguna Windows. Nah, di sini ada download Canva for Windows. Kalau misalnya kita adalah pengguna macOS, maka kita perlu klik yang ini. Ya. Jadi di sini untuk macOS. Begitu juga untuk iOS dan Android. Nah, iOS dan Android bisa kita download melalui smartphone kita. Nah, kita download. Di sini akan muncul notifikasi download. Ya, saya pengguna IDM. Oke, kita klik start. Nah, setelah berhasil di-download, kita klik open. Maka di sini akan install secara otomatis. Dan setelah berhasil di-install akan muncul seperti ini. Nah, sebenarnya kalau kita tidak ingin install aplikasi Canva juga tidak masalah. Karena kalau kita menginstall aplikasi Canva, kita juga perlu menggunakan internet. Jadi tidak ada bedanya menggunakan aplikasi atau menggunakan web browser seperti ini. Ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin langsung memiliki aplikasi di komputer, teman-teman boleh download aplikasi Canva. Tapi kalau tidak ingin di-download, langsung masuk ke www.canva.com juga bisa menggunakan Canva-nya.
Oke, itulah cara untuk download aplikasi Canva. Sampai jumpa pada video berikutnya. Baik teman-teman semua, setelah kita mengunduh Canva, pada video ini kita akan belajar bagaimana menginstall Canva. Nah, ini adalah file yang telah kita download, file Canva, ya, ada Canva Setup 1.38. Nah, kita tinggal double klik atau kita mouse kanan, kemudian open. Maka akan muncul installing seperti ini. Kemudian Canva kita sudah berhasil diinstal. Nah, kita tinggal login menggunakan email kita. Ya, kita akan login menggunakan email. Nah, kita akan masuk ke browser terlebih dahulu. Untuk sign in, misalnya saya menggunakan ID ini. Kemudian kita klik choose application. Nah, di sini akan muncul Canva. Kita klik open link. Maka kita akan masuk ke aplikasi Canva kita. Dan kita akan login di Canva desktop ini. Jadi itulah cara untuk install Canva. Sampai jumpa pada video berikutnya. Baik teman-teman semua, pada video ini kita akan membahas bagaimana mengatur bahasa pada Canva. Di dalam Canva terdapat berbagai pilihan bahasa pengantar. Salah satunya adalah bahasa Indonesia. Namun pada kelas ini kita akan menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Oleh karena itu, jika dalam situs Canva teman-teman terdapat menu-menu dalam bahasa Indonesia, ya seperti ini, teman-teman bisa mengubahnya dengan klik bagian profil di pojok kanan atas, ya yang ini. Nah, di sini ada pengaturan akun. Nah, pada pengaturan akun di bagian bahasa kita bisa ganti menjadi bahasa Inggris. Ya, kita cari bahasa Inggris. Nah, yang ini. Maka Canva teman-teman akan berubah bahasanya menjadi bahasa Inggris seperti ini. Jadi apabila teman-teman sudah mahir menggunakan Canva atau sudah terbiasa dengan aplikasi ini, silakan memilih bahasa pengantar lain yang teman-teman inginkan. Oke, itu saja mengenai cara mengatur bahasa dalam Canva. Sampai jumpa pada video berikutnya. Baik teman-teman semua, pada video ini kita akan membahas pengenalan akun setting. Menu akun setting ini digunakan untuk mengatur akun yang Anda gunakan. Pada halaman utama Canva terdapat logo setting di sini. Ya, di sini ada akun setting. Kita klik sekali. Maka kita akan masuk ke dalam halaman settingan akun ini. Nah, di dalam halaman ini terdapat beberapa menu. Ya, yang pertama adalah Your Account. Your Account ini berfungsi untuk mengarahkan kita ke dalam halaman pengaturan akun berupa edit nama, edit foto, ya, edit email, dan juga kita bisa lihat media sosial yang terhubung dengan akun Canva kita ini. Ya, kita bisa memutuskan layanan sosial media dengan tombol disconnect ini. Kemudian ada login and security. Nah, login dan security ini berfungsi untuk membawa kita ke halaman untuk mengatur keamanan akun. Ada beberapa perintah yang bisa kita gunakan dalam halaman ini. Di sini ada sign up for all device. Ini berfungsi untuk logout terhadap semua perangkat smartphone atau tablet yang terhubung dengan aplikasi Canva yang kita login. Ya, kemudian di sini ada delete account. Ini untuk menghapus akun Canva kita ini. Lalu di sini ada Teams Details. Nah, Team Detail ini berfungsi untuk menampilkan deskripsi tim. Ya, di sini ada nama tim, ada deskripsi tim. Kemudian ada People. People ini berfungsi untuk melihat semua anggota yang ada pada tim ini. Lalu ada Group. Nah, grup ini berfungsi untuk menampilkan grup kita dan kita bisa membagikan desain kita ke grup-grup tertentu. Lalu berikutnya ada Billing and Theme. Nah, Billing and Theme ini menampilkan semua elemen atau foto yang berbayar atau langganan akun Pro. Ya, kalau kita langganan akun Pro akan muncul di sini. Dan di halaman ini kita bisa membuat tim kita. Create a new team. Ya, di sini kita bisa membuat tim baru. Kemudian di bagian terakhir ini ada Purchase History. Nah, Purchase History ini adalah untuk menampilkan semua pembelian kita. Ya, jadi semua pembelian kita akan muncul di sini. Oke, itulah pengenalan akun setting. Sampai jumpa pada video berikutnya. Baik teman-teman semua, pada video ini kita akan membahas Canva Browser, Canva Desktop, dan Canva Mobile. Nah, kita bisa menggunakan Canva langsung melalui website Canva menggunakan browser di www.canva.com, atau kita bisa menggunakan Canva versi desktop. Ya, kita bisa download
di bagian features. Nah, di sini ada Canva for Mac dan Canva for Windows. Tergantung komputer kita iOS atau Windows. Nah, jika kita tidak terbiasa dengan komputer, kita bisa memanfaatkan aplikasi Canva versi mobile. Nah, di sini ada Canva Android dan Canva iOS. Atau kita bisa download dari Google Play Store atau App Store iOS. Tampilannya tidak jauh berbeda antara versi mobile dengan desktop. Ya, jadi kita bisa menggunakan Canva meskipun kita tidak berada di kantor atau di rumah. Berikut ini adalah tampilan Canva browser. Ya, Canva menggunakan browser langsung di website Canva. Ya, tampilannya seperti ini. Kemudian ini adalah tampilan Canva desktop. Tampilannya tidak jauh berbeda dengan browser, ya, kurang lebih sama. Lalu ini adalah tampilan Canva mobile. Ya, jadi seperti ini Canva mobile, dan ini adalah tampilan Canva tablet. Ya, jadi antara versi mobile dengan versi komputer tidak jauh berbeda. Itulah Canva browser, Canva desktop, dan Canva mobile. Sampai jumpa pada video berikutnya. Baik teman-teman semua, pada video ini kita akan belajar tentang perbedaan Canva Pro dan Canva gratis atau Canva free. Nah, pada Canva tersedia versi gratis dan versi Pro. Versi gratis seperti versi standar atau versi free trial sebelum memutuskan untuk berlangganan jangka panjang. Nah, kalau kita menggunakan Canva free, nah di sini akan muncul try Canva Pro. Nah, kalau kita klik di sini akan diberikan free trial selama 30 hari secara gratis. Nah, sedangkan versi Pro adalah fitur premium yang mencakup semua fitur di versi gratis dan ditambahkan dengan semua fitur yang developer buat. Versi Pro mengharuskan pengguna untuk membayar sejumlah uang untuk mengaktifkan semua fitur tanpa batasan. Kita bisa membatalkan berlangganan kapanpun yang kita inginkan. Nah, kita bisa lihat di sini ada rincian perbedaan Canva Free dan Canva Pro berdasarkan fitur yang tersedia. Nah, di sini kita bisa lihat Canva Free. Nah, di sini ada 250.000 template gratis. Kemudian ada lebih dari 100 desain ya untuk sosial media, untuk presentasi, untuk surat dan lain sebagainya. Kemudian ada ratusan ribu foto dan grafis gratis. Lalu kita bisa invite tim member ke dalam tim kita. Kemudian kita bisa berkolaborasi dan berikan komentar secara real time. Lalu untuk penyimpanan cloud-nya adalah 5 GB. Kalau yang Canva Pro harganya 769.000 per tahun. Ya, ini untuk 5 orang. Nah, fitur Canva Pro adalah semua yang ada di Canva Free, ya, yang ini. Kemudian ditambah lebih dari 100 juta stok foto, video, audio, dan grafis premium. Lalu ada 61 ribuan template gratis dan tambahan desain baru setiap hari. Kemudian kita bisa menyimpan dan terapkan warna, logo, dan font identitas merek atau hingga 100 kit merek yang bisa kita gunakan untuk mempermudah kampanye kita. Kemudian kita bisa menghilangkan background foto dengan instan menggunakan background remover. Lalu kita bisa mengubah ukuran desain tanpa batas dengan fitur Magic Resize. Lalu kita bisa simpan desain sebagai template untuk digunakan oleh tim kita. Kemudian kita diberikan penyimpanan cloud sebesar 100 GB dan kita bisa jadwalkan konten media sosial ke 8 platform. Jadi itulah perbedaan fitur Canva Free dan Canva Pro. Sampai jumpa pada video berikutnya. Baik teman-teman semua, pada video ini kita akan membahas bagaimana berlangganan Canva Pro menggunakan website resmi Canva. Nah, di sini kita sudah masuk di dalam website Canva. Teman-teman bisa lihat di bagian kiri ada Try Canva Pro. Canva memberikan akses 30 hari gratis. Ya, di sini free for 30 days. Nah, kita tinggal klik bagian Start My Free Trial. Kemudian akan muncul free trial. Di sini ada tahunan dan bulanan. Nah, tahunannya adalah 769.000. Kalau bulanan adalah 95.000. Misalnya kita pilih yang tahunan, kita klik next, maka akan disuruh masukkan nomor kartu kredit. Bagi teman-teman yang tidak memiliki kartu kredit dari bank, teman-teman bisa buka akun melalui
Genius atau Bank Jago. Oke, kita akan masukkan nomor kartu kreditnya. Oke, setelah kita masukkan kartu kredit, kita klik Get Your Free Trial. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Dan di sini akan diinformasikan kalau kita tambahkan tim dengan total 5 orang, termasuk kita sendiri, maka kita perlu menambahkan uang 471.000 per tahun. Kalau kita tidak menambahkan, kita langsung saja klik Invite People to My Team. Oke, seperti ini. Lalu di sini bebas, teman-teman bisa pilih aja, misalnya personal project atau social media content atau yang lain sebagainya. Nah, misalnya seperti ini, kita klik next dan di sini akan muncul Welcome to Canva Pro. Oke, kita klik Gadit. Nah, teman-teman bisa lihat di sini sudah menjadi Canva Pro. Di bagian nama, nah di sini ada Pro. Jadi kita sudah masuk ke dalam Canva Pro. Supaya kita bisa tahu apakah sudah Canva Pro atau belum, kita klik pada salah satu desain misalnya Instagram Square. Nah, kita bisa lihat bagian resize ini ada logo Canva Pro, kita klik sekali. Kalau kita bisa menggunakannya, berarti sudah Canva Pro. Seperti itu. Oke. Kemudian kita bisa lihat pada bagian home juga. Misalnya di nama, nah di sini kita ke akun setting, lalu di bagian billing and plan. Nah, di sini ada nomor kartu kredit kita dan di sini ada Canva Pro Trial. Ini akan berhenti pada tanggal 23 Maret dan akan dilakukan pemotongan saldo sebanyak 769.000 per tahun di tanggal 23. Jadi itulah cara berlangganan Canva Pro menggunakan website resmi Canva. Sampai jumpa pada video berikutnya. Baik teman-teman semua, pada video ini kita akan membahas bagaimana memindahkan file desain dari satu tim ke tim yang lain atau dari satu akun ke akun Canva yang lain. Nah, misalnya sekarang saya ada beberapa tim ya di sini. Nah, di sini saya ada beberapa desain, contohnya desain yang ini. Nah, desain yang ini kan di Canva lain tidak memiliki filenya. Nah, supaya kita bisa mengedit di akun yang lain, kita bisa klik di bagian share di sini. Nah, di sini kita klik anyone with the link. Kemudian kita copy. Setelah copy, kita tutup. Yang ini kita ganti ke akun yang ingin kita gunakan. Ya, misalnya yang tim. Nah, misalnya sudah loading yang tim ya. Kita tinggal masukkan alamatnya, paste and go. Seperti ini. Nah, teman-teman lihat sekarang kita bisa back ke home. Dan di bagian recent design di sini akan muncul desain yang kita pindahkan dari akun lain. Seperti itu. Lalu kalau misalnya kita ingin pindahkan file ini ke email lain, ya ke akun Canva yang lain, kita tinggal ganti akun kita. Kita login menggunakan akun yang lain, misalnya yang ini. Nah, sama caranya, kita tinggal tempelkan alamat, paste and go seperti ini. Maka kita bisa lihat file desainnya sudah berada di dalam Canva ini. Ya, seperti itu. Jadi itulah cara memindahkan file dari tim atau dari akun ke tim yang lain atau ke akun yang lain. Sampai jumpa pada video berikutnya.